Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat-sahabatku yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah dari Sentani Jayapura dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, sahabat semuanya selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam keadaan dan situasi yang semacam ini, marilah kita antisipasi, kita waspada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspada akan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang sekiranya membahayakan terhadap diri kita, seperti adanya virus corona. Dengan adanya kita ikhtiar, berusaha dan waspada dengan membersihkan diri kita, lahir maupun batin kita. Membersihkan lahir dengan cara kita cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Waspada bukan karena takut kepada teman atau kepada sanak kerabat, karena kita waspada menjaga kemungkinan yang terjadi. Dan jangan bepergian kalau tidak ada kepentingan yang amat sangat penting, karena apapun yang tidak kita inginkan, kalau kita kewaspadaannya kurang, bisa juga terjadi pada kita. Dalam Islam diajarkan cara bersih, makanan bersih, minuman bersih, makanan sehat dengan double, seperti kebersihan lahir batin diterapkan dalam berwudu, cuci mulut, cuci tangan, cuci telinga, cuci kaki, cuci kepala, basuh kepala. Itu termasuk ajaran-ajaran yang harus kita ikuti atau kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang betul-betul itu adalah suatu trik kebersihan daripada sebagian daripada iman. Jangan lupa pola makan pun juga kita perhatikan, pola hidup juga kita perhatikan. Insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit atau virus corona yang terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dengan adanya corona kita tidak usah panik dan takut, kita tidak usah merasa ketakutan yang berlebihan, yang akhirnya malah menjadi membahayakan diri kita sendiri. Seperti kita takut maut, lari untuk menyelamatkan diri, karena ketakutan yang berlebihan ibarat melarikan diri untuk menyelamatkan agar tidak dijemput oleh maut, malah dia bunuh diri masuk jurang.
Nah, bukan bunuh diri, inginnya menyelamatkan tapi nggak taunya bagaikan bunuh diri, masuk jurang yang amat dalam. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tip, yaitu cara atau tata cara membuat bibit bayam potong. Bayam potong seperti apakah bayam potong ini? Nah, saya tunjukkan kalau di sekeliling kita, di pekarangan kita ada bayam semacam ini. Daunnya lebar, tebal macam ini. Maka bayam ini enggak cepat bunga. Maksudnya apabila kita buat atau kita tanam secara jarang, maka ini bisa dipetik berkali-kali, seperti contoh ini. Ini sudah dipetik satu kali, akhirnya cabang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali potong, yang akhirnya selanjutnya bisa bercabang 7 pohon atau 7 pohon, 7 batang, 5 batang, atau bisa 10 batang. Bahkan kalau yang ini satu pohon sudah mencapai, ini sudah 3 kali potong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Potong 3 kali jadi 15. Jadi satu pohon bisa jadi satu ikat. Satu ikatnya 5.000. Nah, terus menerus, semakin banyak potongan, semakin banyak dipotong, semakin banyak tunas yang timbul. Nah, terus sekarang bagaimana cara membuat bibitnya, Pak D? Nah, cara membuat bibitnya, bayam yang ini, yang asli bayam potong, betul ini bayam potong, karena tebal, daunnya tebal, dibiarkan. Setelah besar, biarkan besar-besar, jadinya begini. Nah, ini jadinya berbunga, biarkan bunganya sampai tua. Ciri-cirinya tua biasanya kalau di goyang-goyang begini akan rontok atau berguguran. Nah, di sini kelihatan kalau diambil begini kan kelihatan hitam. Tapi bijinya sangat lembut sekali, tidak kelihatan seperti biji seledri. Tapi enggak seperti bayam-bayam yang dicabut itu. Nah, ini Pak D bikin satu pohon. Ini bisa ditanam banyak sekali, bahkan jadi 50 bedeng jadi. Ini semacam ini cara membuatnya. Nah, ini nanti kita setelah tua ini diambil. Nah, setelah tua ini diambil, terus kita jemur, terus kita ambil buahnya baru, atau bijinya, baru kita sebar ke tempat media penyebaran atau media penyemaian. Sahabat-sahabatku dimana saja berada, setelah penyemaian terjadi, seandainya kita tanam cabai, ya, cabainya masih kecil seperti ini, bisa sela-selanya dikasih bayam potong ini semacam ini.
ditanam cara jarang-jarang, ukuran 25 cm kali 25 cm. Sambil menunggu cabai besar, maka bayam potongnya sudah bisa panen. Lah, tanamnya bayam potong mulai semai itu umur berapa Pak De? Jadi mulai semai antara umur 25 sampai umur 31 bulan. Mengapa demikian? Karena bayam potong kalau kita sebar atau kita semai itu nantinya akan jadi 3 macam. Yang satu bayam hutan, jadinya bayam yang berbunga itu. Yang dua bayam potong tapi warna tangkainya merah, itu cepat berbunga. Tapi yang bagus adalah yang warnanya hijau, semacam ini, hijau, terus daunnya agak panjang, terus lebar, terus tebal. Ini tahan lama, jadi nggak cepat bunga. Kalau yang cepat bunga warnanya tangkainya merah, daunnya agak bulat. Nah, semacam ini. Nah, ini kan sudah berbunga. Ini berarti menjadi bayam hutan. Ini harus dicabut, diganti. Nah, daunnya kan nggak panjang, nggak tebal, karena masih kecil belum ketahuan. Kalau hampir sama, kalau sudah besar begini baru ketahuan. Ini bayam potong, ini bayam hutan, ini bayam yang cepat bunga, itu kelihatan. Nah, sahabat-sahabatku semuanya yang dimana saja berada, mudah-mudahan ini sebagai masukan yang mungkin ada lahan-lahan kosong di belakang rumah, di depan rumah, sambil tanam cabai macam ini kecil. Sambil menunggu cabai besar, maka kita sudah mempunyai panenan dengan difungsikan sebagai pelindung sementara sebelum cabai besar. Kalau yang ini sudah berbunga, karena umurnya sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, waktunya ganti. Sahabat-sahabatku dimana saja berada, demikianlah tip yang saya berikan pada pagi hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan tip yang sederhana ini bisa sebagai masukan yang akhirnya bisa membangkitkan kita semangat agar tidak jemu, walaupun kita ada musibah semacam virus corona, tapi jangan lupa aktivitas tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagai biasa, dan kewaspadaan harus selalu kita ingat-ingat dan kita jaga kondisi kita selalu fit dan selalu bersih lahir dan batin. Semuanya dari Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah ketakutan yang berlebihan. Dengan ketakutan berlebihan akhirnya malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kesengsaraan dan kesesatan. Faidza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faidza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
tatkala ada musibah datang, maka ucapkanlah kamu sekalian bahwa ini adalah dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia Jaya. Selalu dan selalu berkarya. Semoga sukses. Amin.